Kang Lukman ini nama yang sangat indah yang diberikan oleh kedua orang tua. Karena apabila kita menyitir isi dari Quran, keluarga Lukman ini adalah benchmarking, adalah contoh keluarga di mana seorang anak dididik untuk menegakkan fondasi sebuah rumah tangga. Apa itu? Akidah ketauhidan. Maka Kang Lukman insya Allah sesuai dengan nama yang telah diberikan oleh ayah dan ibu, Kang Lukman bisa mengijabah doa mereka yang telah dikaruniakan dalam bentuk nama. Jadikanlah keluarga kalian sebuah keluarga yang meneladani keluarga Lukman. Keluarga yang senantiasa mendepankan ketauhidan. Keluarga yang senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan dalam bingkai keimanan untuk mencapai kesalehan yang kemudian diwujudkan di dalam kebermanfaatan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tidak ada gunanya dipersatukan dua potensi dengan keluarga yang luar biasa yang hari ini telah menjadi saudara Bapak Ibu. Diiringi yang namanya beburungan dan cuaca yang sedemikian indah, cahaya matahari seolah menyampaikan kidung cinta bagi kita agar pagi ini senantiasa penuh dengan makna. Hadijah, nama yang sangat indah. Saya berlinang air mata pada saat tadi Sarid Tilawah menyampaikan dikumpulkan anak manusia berharap mendapat pasangan yang selain setia juga bisa memintal dan merajut asa untuk membangun mahligai cinta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Membulir air mata teringat karena Khadijah ini semenjak lahirnya ke dunia tangis pertama saya ada di sampingnya. Buah hati keluarga yang bercahaya, hari ini cahayanya telah menerangi sebuah keluarga. Namanya diambil dari nama seorang wanita yang sangat istimewa. Wanita yang mendampingi Rasulullah dengan segenap daya juang, resiliensi, ketahanan terhadap ujian yang sedemikian luar biasa. Satu dari dua wanita yang mendapatkan ujian dan lulus dengan nilai terbaik. Siti Hajar yang senantiasa berdoa antara Sofa dan Marwa. Robbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Siti Khadijah yang dengan berurai air mata dan kaki penuh luka serta hati yang luka karena duka, bagaimana suaminya dihujat, dihina, seorang yang mendapat predikat Al-Amin tetapi bahkan tidak dipercaya oleh bangsanya sendiri kecuali istri yang mendampingi. Kepercayaan inilah yang kemudian menjadikan keluarga Rasul begitu kuat menghadapi yang namanya badai kehidupan. Kang Lukman akan merasakan pahit getirnya hidup. Nabila akan merasakan yang namanya kerasnya ujian yang akan dihadapi dalam sebuah keluarga. Telaga air mata, sekumpulan kata yang menenangkan jiwa. Qiyamul Lail di penghujung malam yang sepertiga. Genggaman mesra dan pelukan pada saat lara melanda jiwa. Begitu banyak duka yang kemudian akan terhunjam dan kemudian membuat luka. Kalian akan hadapi berdua, bersama, saling genggam. Seperti matahari pagi ini menggenggam hati kita. Dicurahkannya kasih sayang tanpa berharap kembali, karena itulah qadarullahnya, sunatullahnya. Sekarang kalian, ananda berdua akan bersiap menghadapi samudra. Akan berjalan di mana dunia barangkali tidak tahu apa yang tengah terjadi dan kemudian ananda berdua hadapi. Lukman bercerita pada Nabila. Nabila menyampaikan segenap resahnya pada Lukman. Lalu berdua membasuh diri di tengah malam dengan berwudu.
menghadap pada Allah memohon kebaikan. Rahim yang begitu indah adalah keluarga. Rahim pula yang akan menghadirkan generasi keturunan dengan mitokondria atau pembawa sifat genetika dari seorang ibu yang penuh dengan cinta dan kecerdasan, yang dibantu oleh Luqman sehingga menjadi konstruksi bagi terciptanya generasi terbaik bagi umat. Maka tanpa berpanjang kata, pernikahan bukan sekedar belajar memahami, tetapi yang terpenting adalah saling menerima. Setiap orang punya kelebihan, tapi jauh lebih banyak kekurangan, dan waktu akan membuktikan. Masing-masing kita punya banyak salah, masing-masing kita pernah hilaf, masing-masing kita ternyata tidak seindah apa yang kita bayangkan di masa-masa awal, kemudian kita ta'aruf dan kemudian melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan. Hidup akan memberikan ujian karena Allah sayang sama Luqman, karena Allah sayang sama Bilal. Diuji dengan materi, diuji dengan kesehatan, diuji dengan gunjingan, diuji dengan perubahan zaman, diuji dengan hal-hal yang bahkan hari ini belum pernah kita pikirkan. Tapi disitulah perjanjian yang tadi sudah disebutkan, mitsakon golito, di dalam akad, membuat kalian berdua akan kuat. Dan kuatnya pasangan suami istri, hadirin tentu sama-sama mengetahui doa kita bersama, doa kepada mereka, insya Allah akan menjadi energi yang menguatkan mereka. Insya Allah Luqman, Nabila, hidup akan menjadi perjalanan panjang untuk belajar. Hidup harus kita hadapi dengan ikro. Hidup harus kita hadapi dengan sabar. Dan apapun kondisi Nabila, apapun kondisi Luqman, hanya satu kata yang bisa terucap, syukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Syukuri semua keadaan, terima dan ikhlaskan. Demikian ya nasihat yang bisa. Nabila itu ponakan, harusnya manggil saya Uwa Luqman. Tapi dari kecil, karena saya sejak bayi Nabila itu sampai kemudian sekarang tumbuh dewasa dan sekarang ada di depan ini, memanggil saya Mas. Jadi panggilan itu begitu membekas, karena menandakan bahwa ada kedekatan yang hangat, dan air mata Nabila juga adalah air mata kami. Keringat Luqman juga nanti adalah bagian dari doa kami untuk kerja keras kita bersama. Penuh kasih sayang, membuka diri untuk saling memahami, nomor satu diri sendiri. Wafi anfusikum afala tubsyirun. Kenali diri sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kemudian mengayomi dan memberikan ketenangan serta kedamaian bagi pasangan. Insya Allah pernikahan Ananda berdua mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Barakallahu laka wa barokah wa jama'a bainakuma fi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.